bisa di-share Ustaz keutamaan kita mempelajari tauhid Ustaz? Ya, baik. Dalam kitab-kitab tauhid senantiasa dibahas tentang keutamaan tauhid agar membuat kita semangat untuk mempelajari tauhid, agar kita mau mendalami tauhid, karena tauhid ini perkara yang sangat penting yang menjadi pondasi bagi Islam kita, karena Islam tidaklah tegak kecuali dengan tauhid ya, karena tauhid itu adalah agamanya para nabi dan rasul. Semuanya mengajarkan pada ikhlasul ibadati lillah wa tarku ma ibadati wasyiwa. Jadi semua agamanya para nabi itu adalah mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah dan meninggalkan kesyirikan ya, memerintahkan manusia untuk meninggalkan kesyirikan, dan ini adalah inti tauhid. Nah, masalah tauhid yang didakwakan oleh para nabi. Nah, yang pertama di antara keutamaan mempelajari tauhid, yang pertama yaitu dia akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam surah Luqman Allah berfirman, orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan ya, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka orang yang ingin mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, keamanan dunia dengan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, dia tidak takut dengan besarnya musibah, dengan himpitan ekonomi, dengan apapun dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menggantungkan segala urusannya kepada Allah. Dan yang kedua yaitu di akhirat nanti dia akan mendapatkan keamanan dari azab Allah, keamanan dari kekekalan api neraka. Walaupun dia ada dosa, dia disiksa, tetapi dia aman dari kekekalan api neraka. Gitu. Itu yang paling besar ya, keamanan. Dia mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Ya, keamanan di dunia dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Baik itu sihir dan lain-lain, itu tidak akan mempengaruhinya, tidak akan membuatnya takut karena dia bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan petunjuk. Nah, orang-orang yang mendapat petunjuk itu adalah orang-orang yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka itu dengan kesyirikan. Kezaliman di sini adalah yang dimaksud adalah kesyirikan. Karena apa? Karena dalam hadis ketika Rasulullah SAW, ayyuna lam yadlim nasfa. Siapa di antara kami yang tidak pernah melakukan kezaliman? Kata Rasulullah, laisa tadunnun ya, laisa ma tadunnun. Tidak seperti apa yang kalian sangka. Alam tasma qaulan Nabi qaula Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Apakah kalian tidak pernah mendengar firman Allah Luqman kepada anaknya ya, wahai anakku janganlah kau menyekutukan Allah karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, maka yang dimaksud ayat tadi surah Luqman itu adalah kezaliman adalah kesyirikan di situ. Maka di semasa hidup kita di dunia jangan pernah menyekutukan Allah, karena itu adalah keselamatan kita dunia dan akhirat. Nah, ketika kita menyekutukan Allah sebanyak apapun, yang kedua ini keutamaan mempelajari tauhid ya. Orang yang mempelajari tauhid itu dia akan diampuni oleh Allah sebanyak apapun dosanya. Sebanyak apapun. Kenapa? Karena dia tidak menyekutukan Allah. Karena orang yang sudah bertauhid berarti dia tidak akan pernah menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah. Oleh karenanya Allah berfirman dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyrik bi syai'an la ataitu bi qurabi maghfiratan. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa, lalu satu hal yang tidak engkau lakukan padaku yaitu menyekutukanku, akan kubawakan sepenuh bumi ampunan. Nah, hadis ini sahih. Ini menunjukkan bahwa keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang menjaga tauhidnya semasa hidupnya di dunia dan dia tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Nah, kemudian yang ketiga di antara keutamaan mempelajari tauhid yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang bertauhid itu adalah orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Allah. Mendapat pertolongan oleh Allah ya. Kalau kita melihat kisahnya Bitoko, hadis yang berkenaan dengan kartu ya, di mana
Ada orang yang hidupnya sangat panjang, ya hidupnya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa, lalu dihadapkan oleh Allah 99 catatan amal itu sejauh mata memandang, satu catatan amal itu semua penuh dengan dosa. Lalu ketika ditanya, wahai hambaku, apakah kamu mengingkari tulisan ini, catatan ini? Tidak ya Rabb, aku pernah melakukan ini semua. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kemudian Allah bertanya lagi, apakah kamu mengingkar apakah salah pencatat amalan yang ada di sampingmu? Tidak ya Rabb, ini pernah aku lakukan semuanya. Nah, ketika itu Allah datangkan kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Nah, ya la ilaha illallah ini yang dulu pernah dia miliki dalam hatinya semasa hidupnya. Yaitu apa? Dia menetapkan hanya Allah satu-satunya diibadahi, tidak boleh disekutukan. Dan dia tidak menyekutukan dengan Allah dengan suatu apapun. Dia hanya melakukan dosa selain dari dosa syirik. Maka ketika itu dia mengatakan, ma hadhil bitaqa ma hadhi sijilat. Apa manfaat kartu ini jika dibanding dengan 99 catatan amalku yang banyak dosa itu? Kata Allah, innaka la tudlam. Sesungguhnya kamu itu tidak dizalimi saat ini. Maka akhirnya ditimbang la ilaha illallah itu dengan dosa-dosanya 99 catatan amal tadi, dan beratlah kalimat la ilaha illallah itu. Mendapat potongan. Akhirnya dia dimasukkan oleh Allah ke surga karena tauhidnya tadi itu, ya, yang benar kepada Allah, sehingga ini membuktikan bahwa ampunan yang sangat besar bagi orang-orang yang bertauhid. Kesempatan untuk mendapatkan ampunan sangat besar itu sangat besar sekali, gitu loh.